Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak pernah putus kepada kita semua. Di tengah kita melakukan ketaatan, diselingi dengan maksiat, nikmat Allah selalu mengalir kepada kita semua. Maka tidak ada ucapan yang pantas kecuali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ahli baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke dalam pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini, kita sisipkan doa masih kepada saudara-saudara kita yang di Cianjur yang masih dalam tahap pemulihan. Masih banyak menurut laporan kawan-kawan yang masih intens bolak-balik ke Cianjur membantu pemulihan di Cianjur. Katanya juga masih banyak yang tinggal di pengungsian-pengungsian ya. Sementara hujan juga intensitasnya tinggi. Anak-anak masih banyak yang trauma, nggak hanya anak-anak, dewasa pun demikian. Maka kita doakan mereka semua, mudah-mudahan yang sakit, yang terluka lekas Allah sembuhkan, lekas Allah pulihkan. Anak-anak juga yang trauma atau yang dewasa yang trauma, ya mudah-mudahan Allah segerakan pulih dari traumanya insyaallah ya. Untuk keluarga kita juga yang hari ini mungkin sedang kurang sehat, sedang dititipkan penyakit sama Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi mardana washfi mardal muslimin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini kita ambil juga masih dalam kitab yang sama, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain insyaallah. Masih terkait dengan hijrah. Ini memang pembahasan yang panjang karena memang banyak sekali hikmah pembelajaran ya, yang kita bisa dapatkan dari kisah hijrah ini. Kalau kemarin kita bahas hijrahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah diminta oleh Rasulullah hijrah, laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua yang memiliki kesanggupan, ayo hijrah. Maka hijrahlah sahabat
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru di akhir Rasulullah yang hijrah ya. Nah, ini konsep yang benar ya kayak begini ya. Jadi nahkoda tuh harus memastikan dulu bahwa penumpangnya udah selamat, baru nahkodanya menyelamatkan diri kan gitu ya. Kan konsepnya begitu ya, nahkoda pilot sama lah ya. Jadi Rasulullah memastikan dulu bahwa sahabat-sahabatnya udah selamat nih, baru terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa fi sihahi sunnah wa marawahu ulama usiyar anna Abu Bakr radhiyallahu anhu lamma wajada al-muslimina qad tataba'u muhajirina ila al-Madinah jaa yasta'zina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-akhir fil hijrah. Dalam kitab-kitab sunnah, dalam kitab-kitab hadis diriwayatkan para ulama sirah ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah mendapatkan sahabat-sahabat yang lain hijrah, beliau bermaksud meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk juga berhijrah. Jadi minta izin lah Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rusulik atau ala mahlak. Oh, tenang, jangan tergesa-gesa ya Abu Bakar. Fa inni arju ayyudzanali, karena saya berharap engkau diizinkan untuk hijrahnya sama saya, kata Rasul ya. Padahal Abu Bakar udah pengen berangkat karena sahabat yang lain udah berangkat, tapi kata Rasulullah, tahan, saya berharap, saya minta sama Allah supaya kamu menemani saya nanti berhijrah. Faqala Abu Bakar nanya sama Rasul dengan perasaan bahagia selepas Rasulullah bilang begitu tuh, saya berharap engkau yang akan berhijrah bersama saya. Wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, beneran engkau meminta itu kepada Allah ya Rasulullah? Faqala na'am, kata Rasulullah, iya, saya minta sama Allah supaya engkau bisa menemani saya hijrah. Fahabasa Abu Bakar nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyusahibah, maka Abu Bakar menahan diri supaya enggak hijrah, tujuannya supaya bisa nemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Washtara rahilataini kanata 'indah wa akhadha yata'addahuma birri'aya 4 ashhur. Terus kemudian Abu Bakar segera beli onta 2. Persiapan nih, udah yakin betul. Jadi dia beli 2, 1 untuk beliau, 1 beliau persiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipiara dulu ya, kurang lebih 4 bulan. Jadi ini kejadiannya kurang lebih 4 bulan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dalam riwayat lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ternyata sudah dapat ACC dari Allah hijrah, dan Allah sudah menentukan bahwa yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Oh, senangnya luar biasa Abu Bakar ini. Sampai kata putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau gini, fima ma'nahu, saya nggak pernah ya, kata Aisyah, ngelihat ada orang dikasih berita bahagia, terus bahagianya itu amat sangat bahagia. Jadi dapat berita, terus senangnya itu senang yang nggak biasa, senang yang luar biasa, kecuali pada saat aku melihat ayahku dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia yang nanti akan menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, ini perasaan bahagia yang keluar dari ketulusan seorang hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ya. Jadi masya Allah, dipilih untuk mendampingi Rasul, senangnya luar biasa. Kalau waktu itu kita hidup di zaman Rasul, terus kemudian bapak yang dipilih sama Rasulullah untuk menemani Rasul, kira-kira apakah sama bahagianya atau lebih? Nangis-nangis, kenapa saya yang dipilih ya Rasul,
Udah tahu engkau diincar sama semua orang-orang Quraisy. Ini masalahnya nyawa nih. Mungkin nangisnya kita karena itu ya. Bukan nangis bahagia. Nangis karena takut ikut terbunuh. Loh, Rasulullah tuh diincar sama orang-orang Quraisy semua. Lah kalau orang membersamai Rasulullah, nyawanya juga ikutan terancam, kan begitu logikanya. Tapi Abu Bakar enggak. Ini karena keimanan beliau. Ya, jadi Masya Allah. Kalau ada pertanyaan kenapa Abu Bakar yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemani hijrah ke kota Madinah? Ayo Pak. Karena mertua. Kedekatan dengan Allah. Kenapa ndak pilih Umar? Umar lebih kuat. Umar lebih siap untuk perang ibaratnya. Badannya gede. Sayyidina Umar. Dia mau hijrah aja terang-terangan, kan kita cerita kemarin tuh. Kenapa nggak Umar aja yang dipilih? Atau kenapa nggak Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hamzah bin Abdul Muttalib ini paman Rasul, tapi bedanya cuma 2 tahun sama Rasul. Jadi kalau Rasulullah hijrah, umurnya Hamzah ya seumuran sama Rasul, masih dalam keadaan bugar-bugarnya. Dan Hamzah itu seorang petarung, Pak. Dulu waktu Sayyidina Umar masuk dalam agama Islam, orang-orang nggak tahu kan. Sayyidina Umar mendatangi rumah, mendatangi base camp umat Muslim di Darul Arqam. Ya. Terus ketika tahu Umar datang, sahabat-sahabat ngiranya itu Umar akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mau menghalangi, ketar-ketir juga, yang datang Umar. Pada saat itu Hamzah yang mengambil kendali, yang lain nggak usah ngurusin ini urusan saya. Jadi lawan yang setimpal dengan Umar itu adalah Hamzah. Loh, kenapa ndak Hamzah saja yang menemani Rasulullah hijrah? Loh, ini pamannya loh Hamzah ini. Kalau tadi analoginya adalah Abu Bakar adalah mertuanya. Hamzah itu kalau berburu, pulang-pulang dia nggak bawa rusa, dia nggak bawa kelinci, yang dia bawa singa, Pak. Kurang berani apa gitu? Kenapa nggak Hamzah saja? Kenapa kok Abu Bakar? Atau kenapa nggak Suhaib yang jago manah? Atau sahabat-sahabat yang lain yang memang sudah masyhur jago bermain pedang? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah ini adalah orang yang paling istimewa di antara yang istimewa. Abu Bakar As-Siddiq. Kita nyari teman perjalanan, itu pasti orang yang kita anggap kita nyaman dan paling istimewa gitu. Ya. Maka yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Terlebih lagi memang Rasulullah cinta betul sama Abu Bakar As-Siddiq. Cinta betul. Satu waktu Amr bin As radhiyallahu taala anhu ardhah. Amr bin As ini baru masuk Islam nanti belakangan. Bahkan anaknya Abdullah bin Amr itu masuk Islam duluan, bapaknya belum, Amr bin As. Dia mu'alaf belakangan. Begitu beliau mu'alaf, selepas Fathu Makkah, berarti masih awal-awal jadi mu'alaf. Tiba-tiba Amr bin As dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimpin perang. Perang Tabuk, enggak. Pokoknya satu peperangan ya. Disuruh jadi panglima perang. Sementara di situ ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar bin Al-Khattab, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talhah ibn Ubaidillah, sahabat-sahabat yang utama. Kok yang dipilih Amr bin As? Amr bin As ini udah kesangsem duluan kalau bahasa kita. Ini pasti karena perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepadaku. Emang Rasulullah pasti cinta sama sahabatnya. Tapi Amr ngerasa nih karena Rasulullah cintanya lebih kepada beliau ketimbang kepada yang lain. Tapi nggak afdol rasanya kalau Amr bin As nanya langsung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah. Satu waktu Amr bin As mendatangi Rasul nanya, wahai Rasulullah,
Ayun nasi ahabbu ilaik. Siapa dong? Kasih tahu saya. Orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah. Dengan entengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Padahal Amr bin As berharap namanya yang disebut. Beliau masih belum mau nyerah. Berharap setelah ini nama yang disebut. Maka setelah itu Amr bin As nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu kan dari golongan wanita. Kalau dari golongan pria ya Rasul, ayun nasi ahabba ilaik. Siapa yang paling kau cinta? Berharap namanya yang disebut. Tapi lantas kemudian Rasulullah berkata, Abuha, ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Jadi itu kecintaan Rasulullah ini luar biasa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Banyak cerita-cerita yang menggambarkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah satu waktu saya kisahkan juga di Taibah sini, ketika Abu Bakar As-Siddiq sempat clash, ada berseteru dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Jadi persahabatan para sahabat itu nggak selamanya mulus, Pak. Manusiawi lah. Kadang ada salah paham, perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Wajar, manusia. Maka satu waktu Abu Bakar As-Siddiq ada perselisihan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kayaknya ada satu perkataan yang Abu Bakar ini keluarkan, ya, bicarakan, dan itu cukup menyinggung seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Tapi Abu Bakar ini kalau dia melakukan kesalahan, nggak mau lama-lama dia itu berada dalam kesalahan itu. Apalagi terkait dengan hak adami kepada sesama saudara. Maka begitu dia tahu ada omongannya yang menyakiti seorang Umar bin Khattab, terlihat dari raut wajahnya, maka nggak nunggu lama-lama lagi, Abu Bakar lekas mendatangi Umar bin Khattab terus minta maaf. Tapi Umar nih masih kesulut sama emosinya, sehingga beliau nggak langsung memaafkan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Wajar ya, kayak kita misalkan ada omongan yang nggak enak ke hati, terus kita tersinggung, terus ketika orang itu minta maaf sama kita, ntar dulu lah, kita nenangin hati dulu, udah kayaknya itu lazim lah, wajar gitu. Maka Umar saat itu mengabaikan permintaan maaf seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Dan Abu Bakar panik yang luar biasa karena Umar nggak memberikan maafnya kepada beliau radhiyallahu anhu. Masya Allah ini. Kita kalau ada salah sama orang lain, malah kitanya yang nahan-nahan untuk minta maaf. Kadang-kadang ya sungkan gitu untuk minta maaf itu. Tapi Abu Bakar enggak radhiyallahu anhu. Begitu tahu Umar tidak memberikan maafnya, Abu Bakar hanya kepikiran satu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menenangkan hati beliau tatkala di tengah kegelisahan beliau yang tidak mendapatkan maaf dari Umar bin Khattab. Hanya satu di benak beliau, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar tanpa berpikir panjang, dia udah minta maaf berkali-kali sama Umar, nggak dimaafin, beliau datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda. Ceritanya Abu Darda lagi duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya para sahabat yang lain. Kata Abu Darda, setelah itu saya melihat Abu Bakar dari kejauhan. Rasulullah pun melihat Abu Bakar. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, tuh Abu Bakar datang. Abu Bakar datang sambil ngangkat gamisnya, karena dia jalannya terburu-buru untuk bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi sesuatu kepada sahabatmu Abu Bakar. Dia sampai jalan cepat-cepat begitu. Maka begitu Abu Bakar sudah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menceritakan, "Ya Rasulullah, kana baini wa baina Umar syai'." Tadi terjadi sesuatu antara aku sama Umar bin Khattab. Fa asra'tu alaih, dan aku terburu-buru
melakukan sesuatu yang tidak aku kendalikan pada dirinya. Ya ini multi tafsir ya. Mungkin ada omongan yang nggak enak, atau mungkin Abu Bakar membentak, kita nggak tahu. Hanya saja redaksinya asra'tu alaih, aku terlalu terburu-buru untuk bersikap kepada Umar. Terus Umar tersinggung, aku segera meminta maaf kepada Umar setelah aku tahu aku ini salah. Fa'aba alayya, tapi Umar nggak mau ngasih maaf ya Rasul. Aku ulangi lagi permintaan maafku, tapi tidak juga diterima oleh Umar. Aku khawatir sekali ya Rasulullah, Allah akan murka kepadaku. Maka nggak ada jalan lain kecuali aku datang kepadamu ya Rasulullah. Kata Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah. Terus Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Udah. Kalau Sayyidina Umar belum ngasih maaf, insya Allah Allah sudah memaafkan kamu. Siapa yang bicara? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau Rasulullah yang ngomong begitu terjamin nggak maafnya itu? Oh terjamin. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Tenang, Allah udah ngampunin kamu. Oh ternyata di pihak Umar bin Khattab juga menyadari kesalahannya. Umar mikir, kenapa tadi saya nggak maafin Abu Bakar? Dia udah minta maaf sama saya tapi saya nggak maafin. Maka Umar bin Khattab menyadari kekeliruannya. Lihat nih para sahabat indah betul ini. Menyadari kekeliruannya, Umar bin Khattab segera mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Yang dizalimin itu datang ke rumah yang ngezalimin. Yang dizalimin ngedatangin rumah yang ngezalimin. Kalau kita nih disakitin sama tetangga misalnya, sanggup nggak ya kita ya ngedatangin rumah tetangga yang ngezalimin kita? Ini contoh saja. Ini masalah keimanan dan ukhuwah, ya, mu'akhah, rasa persaudaraan kepada sesama muslim. Begitu nyampe di depan rumahnya Abu Bakar, Umar nanya, "Asamma Abu Bakar?" Abu Bakar ada nggak di rumah? Ahlu baitnya Abu Bakar yang di rumah ngomong, "Bapak nggak ada di rumah." Maka Umar langsung terlintas, Abu Bakar nih, kalau dia nggak di rumah berarti satu, dia pasti berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar mencari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berada jam-jam segini nih. Dicari di satu tempat, betul Rasulullah lagi kumpul bersama para sahabat, dan di sampingnya bijiwari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Terus Umar mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di sampingnya ada Abu Bakar. Melihat Umar dari kejauhan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah raut wajahnya. Ya, Umar kan makin mendekat tuh, dia jalan ke dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar udah mulai ngelihat gestur Rasulullah berubah nih. Abu Bakar pun menyadari itu. Jadi Rasulullah ini nggak pernah banting-banting piring tuh, nggak pernah. Ngangkat-ngangkat pedang sama sahabat tuh nggak pernah. Sahabat paham betul perubahan gestur, mimik wajah Rasulullah tuh udah melambangkan sesuatu. Oh dahsyat betul. Maka begitu Rasulullah berubah gesturnya, Umar nyadarin, Abu Bakar juga nyadarin radhiyallahu anhu. Maka begitu lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah mulai kelihatan marah, Abu Bakar berlutut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ana kuntu azlim ya Rasulullah. Ana kuntu azlim ya Rasulullah. Ana kuntu azlim ya Rasulullah. Dipegangnya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Bakar sambil berlutut? Ya Rasul, jangan marah ya Rasul sama Umar. Kan saya yang salah ya Rasul. 3 kali Abu Bakar minta mohon sama Rasulullah, ya Rasul jangan marah ya Rasul, kan saya yang salah ya Rasul. Ya Rasul jangan marah ya Rasul, saya yang salah. Begitu Umar mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ngomong di hadapan para sahabat. Ngomongnya kepada para sahabat,
tapi khitabnya, objeknya sebenarnya kepada Umar. Ini kalau dalam bahasa apa ya, kaedahnya itu lafzun am yuradu bihil khas. Lafaznya umum, maksudnya kepada banyak orang, tapi objeknya sebenarnya satu orang gitu. Ini kayak kita nih ya, itu salah satu metode dakwah, Pak. Jadi kalau kita lagi mau nasehatin orang, itu jangan disebutin. Kita bisa ngasih secara general saja kepada orang-orang itu. Jadi itu lafzun am yuradu bihil khas. Ada juga kebalikannya, lafaznya khusus. Misalkan saya ngomong sama Pak Ahmad, kita nggak boleh begini. Itu hanya sebagai contoh, maksudnya berlaku untuk semuanya. Nah, ini beberapa metode dakwah. Baik, Rasulullah SAW berkata di hadapan sahabatnya, wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW, dulu orang-orang mendustakan diriku. Demi Allah nggak ada yang mau percaya kepada diriku. Tapi orang ini, Abu Bakar As-Siddiq lah yang percaya kepada diriku. Dulu ketika orang-orang tidak mau memberikan hartanya untukku, mereka malah memiskinkan diriku. Tapi orang ini, Abu Bakar As-Siddiq, yang memberikan seluruh hartanya untuk diriku. Kata Rasulullah SAW, masih adakah orang di antara kalian yang mau menyakiti sahabatku ini? Antum tariku li sahibi. Masih ada yang mau nyalain Abu Bakar sahabatku ini, kata Rasul. Kata Umar bin Khattab, semenjak itu saya nggak pernah berani sama Abu Bakar, kata Umar. Nggak berani saya sama. Jadi begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Tambah lagi amalan-amalan Abu Bakar itu, ini kesaksian Umar bin Khattab. Kalaulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibanding dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dalam hal keimanan, kecuali para anbiya dan mursalin, niscaya keimanan Abu Bakar ini mengalahkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Ini selain para anbiya dan mursalin. Saking dahsyatnya keimanan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Allahu Akbar. Abu Bakar itu kan disebut As-Siddiq ketika Isra Mi'raj kan. Ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan, kita pernah bahas ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sedikit saya kulik. Pulang dari Isra Mi'raj, Abu Jahal memanfaatkan momentum. Karena ketika Abu Jahal ketemu sama Rasul masih dalam keadaan jet lag lah begitu kalau bahasa sekarang. Agak bingung karena menempuh perjalanan yang tidak biasa. Ditanya sama Abu Jahal, dari mana? Dari Baitul Maqdis. Orang tahu Baitul Maqdis itu di Palestina. Ya. Singkat cerita, Abu Jahal bilang, oh gila ini Muhammad ini. Ini momentum untuk memperlihatkan gilanya seorang Muhammad di hadapan khalayak Quraisy. Maka dikumpulkan orang-orang Quraisy, terus Rasulullah dipaksa untuk bicara. Rasulullah nggak pernah berkata dusta. Apa yang beliau rasakan, beliau omongin itu. Oh, saya diperjalankan oleh Allah. Ada buruk yang nungguin saya, bentuknya begini begitu. Saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di Baitul Maqdis. Kejadiannya detail Rasulullah ceritakan. Maka dikisahkan orang-orang saat itu yang tadinya mulai beriman kepada Rasulullah SAW itu mulai goyang imannya itu. Karena kejadian ini sungguh kejadian yang gak pernah terlintas di benak para sahabat sekalipun saat itu. Gharib. Orang-orang tahu sejauh mana perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Kok bisa ditempuh hanya hitungan singkat saja? Gak masuk akal. Maka yang tadi mulai beriman kepada Rasulullah SAW mulai goyang imannya. Yang memang dari awal nggak beriman kepada Rasulullah SAW tertawa bahagia melihat apa yang ada di hadapan mereka itu. Rasulullah dianggap mengada-ngada, berdosa dan lain sebagainya. Abu Jahal pintar. Kata Abu Jahal ini tinggal satu nih kuncinya, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar ikut untuk mendustakan Muhammad SAW, niscaya semua orang
yang ada di kota Mekah nggak akan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didatangilah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar ngerasa kok banyak orang di depan rumahnya, dia keluar rumah. Lantas kemudian di antara mereka berkata, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau pikirkan kalau ada orang mengatakan bahwa dia berangkat dari Makkah menuju Baitul Maqdis hanya dalam hitungan singkat saja, bahkan nggak nyampe 1 malam?" Kata Abu Bakar, ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin lah. Oh, kalau begitu ketahuilah yang berkata begitu adalah sahabatmu Muhammad. Terus Abu Bakar dengan ringkas dan dengan tenangnya mengatakan, oh Rasulullah yang mengatakan itu. Oh, kalau Rasulullah yang ngomong udah benar udah. Kalau Rasulullah yang ngomong laqad sadaq, pasti benar. Wa in qala dzalik faqad sadaq. Terus Abu Bakar As-Siddiq nanya, di mana Rasulullah? Itu ada di dekat Ka'bah di Jabal Gubais. Didatangilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam beberapa riwayat diceritakan, begitu udah mulai dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq berteriak, ya Rasulullah, apapun yang engkau katakan itu adalah hak. Yang engkau katakan itu adalah sesuatu yang benar. Tidak pernah engkau berdusta walau sekalipun. Sungguh aku percaya apa yang engkau katakan ya Rasulullah. Au kama qal. Ya, kurang lebih begitulah kejadiannya. Sehingga para sahabat itu yang tadinya mulai goyang keimanannya, mendengar Abu Bakar membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali keimanannya itu. Maka pada saat itulah, di saat orang-orang lain mendustakan Rasulullah, Abu Bakar membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka masya Allah, di saat itulah beliau digelari dengan sebutan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah Abu Bakar bilang begini, ya Rasulullah, kalau ada di hadapanku 2 benda, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih, aku lihat dengan jelas warna keduanya. Kemudian engkau menyalahkan penglihatanku, kau katakan yang hitam itu putih, yang putih itu hitam. Niscaya aku benarkan dirimu dan aku salahkan penglihatanku. Seolah kayak begitulah tuh Abu Bakar. Kalau udah dari Rasulullah, sam'atan wa ta'atan, pasti benar. Dan banyak sekali keistimewaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Banyak. Yablughu haddan minal kasrah. Ya, enggak ada batasnya itu. La yablughu haddan minal kasrah. Kebaikan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Sampai Sayyidina Umar aja itu selalu geleng-geleng kepala kalau udah mau mengalahkan, ya. Mengalahkan dalam artian positif ya. Karena para sahabat itu yatasabaquna fil khair, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kalau udah menyangkut sama Abu Bakar, ada satu kalimat favoritnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Apa perkataannya? Laqad at'abta man ba'dak. Sungguh engkau ini membuat orang-orang setelahmu ini susah untuk mengikuti jejakmu, susah untuk mengalahkan kebaikan yang engkau lakukan. Karena Abu Bakar ini, dia tuh selalu berusaha mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya dalam amal saleh. Selalu berusaha menjadi yang pertama untuk melakukan amal saleh. Beliau tuh selalu kalau udah ngelakuin amal saleh, all out. Selalu berusaha menjadi yang terbaik ketika melakukan amal saleh itu. Dan beliau selalu mencari pembeda dengan amal saleh sahabat yang lain. Karena ada kaedahnya Pak, khalif tu'raf. Kalau kita berbeda itu maka akan dikenal, kan gitu ya. Ada anak nih di kelas nih, yang dikenal biasanya 2. Kalau nggak pinter banget, kalau nggak lawannya susah banget diaturnya. Itu akan dikenal tuh sama wali kelas, sama guru-gurunya itu ya. Fulan ya, wah ini pinter nih dulunya nih, padahal udah berapa tahun tuh. Kalau nggak begitu datang, Helmi ya, oh yang dulu bandel banget nih, ingat sampai sekarang saya, gitulah. Jadi khalif ta'raf. Cuman Abu Bakar bukan ingin dilihat sama Rasulullah, bukan ingin dilihat sama makhluk. Beliau ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Ya.
Beliau ingin dilihat berbeda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau selalu berusaha menjadi yang terdepan, yang paling awal. Kalau ada amal-amal saleh, saya pernah kisahkan juga kisah itu. Beberapa kali Rasulullah nanya beberapa kebaikan, nanya siapa yang sudah melakukan kebaikan A, B, C, D. Yang lain terdiam, hanya Abu Bakar yang menjawab itu. Dari semua kebaikan-kebaikan itu, Abu Bakar mendahului yang lain dalam masalah kebaikan. Ada dalam salah satu hadis itu, Rasulullah kumpul sama para sahabat, Rasulullah nanya sambil ingin mengajarkan kebaikan-kebaikan yang harus disegerakan. Apa kata Rasulullah? Man asbaha minkumul yauma sha'ima. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Abu Bakar jawab, mohon maaf ya Rasul, saya puasa. Terus Rasulullah nanya lagi, kalau begitu man atba'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian yang udah sempat nganterin jenazah saudaranya? Yang lain kan terdiam, karena kan nggak setiap hari ada sahabat yang meninggal, Pak. Nggak semua dapat momentumnya. Tapi kebetulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat momentumnya dan nggak disia-siakan sama beliau. Maka yang lain terdiam, Abu Bakar jawab, saya udah sempat ya Rasul untuk memulasarakan jenazah saudara saya. Memulasarakan tahu nggak, Pak? Memulasarakan tuh ejaan yang baik dan benar. Merawat jenazah itu memulasarakan jenazah bahasa Indonesianya. Ya. Maka ada pemulasaraan jenazah, artinya perawatan jenazah. Ya. Siapa yang udah sempat? Abu Bakar ngomong, saya udah sempat. Yang lain masih terdiam. Terus Rasulullah SAW mancing lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan. Kalau gitu deh, yang lebih layak untuk dilakukan banyak orang. Siapa di antara kalian wahai sahabatku yang hari ini udah sempet ngasih orang miskin makan? Yang lain masih diam. Abu Bakar yang jawab, ana ya Rasulullah, saya udah sempat ya Rasul. Rasul senyum melihat Abu Bakar. Rasul kayak ngomong yang tadi dari awal sampai akhir Abu Bakar terus. Saya mau nanya lagi yang keempat, kata Rasulullah. Man ada minkumul yauma maridan. Coba sekarang siapa di antara kalian yang udah sempat ngejenguk saudaranya yang sakit? Yang lain masih diem, Pak. Abu Bakar yang jawab, saya udah sempat ya Rasulullah. Tuh, lihat tuh Abu Bakar tuh. Mendahulukan sahabat-sahabat yang lain dalam kebaikan. Rasulullah SAW sampai ngomong, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Abu Bakar tadi dalam diri seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ya sinyal Rasulullah ngasih tahu Abu Bakar tuh tempatnya di surga gitu. Dan Rasulullah sekaligus mengajarkan bahwa kebaikan itu harus disegerakan. Dan contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Oh, dahsyat sekali Abu Bakar ini. Dan banyak sekali. Itu yang kata Sayyidina Umar tuh, laqad at'abta man ba'dak. Benar-benar susah ngikutin ente ini. Susah untuk ngalahin ente ini. Maka nanti pada saat perang Tabuk, ya, ini perang terakhirnya Rasulullah SAW, lagi musim paceklik itu, Ayyamul Usrah namanya. Ya. Pada saat Ayyamul Usrah, nggak biasanya Rasulullah SAW ngasih amanat kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang di rumahnya masih ada harta, sedekahkan di jalan Allah. Ini nggak biasa-biasanya nih Rasulullah ngomong ini. Tapi pada saat itu memang keadaannya lagi benar-benar susah ya. Maka Rasulullah bilang, siapa di antara kalian yang di rumahnya masih ada harta, sedekahkan harta kalian. Maka sahabat-sahabat pulang ke rumah masing-masing, terus membawakan harta yang ada di rumahnya. Itu Masya Allah tuh, sampai yang miskin sekalipun dia cuman bawa segenggam korma. Ya Rasul, mohon maaf, cuman punya ini. Ya, boleh jadi segenggam korma yang isinya paling cuman 7, 8, 10 butir lah kalau tangannya gede. Tapi itu timbangannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Nah saat itu Umar lagi mikir, kayaknya hari ini saya harus bisa ngalahin Abu Bakar dalam urusan memberikan sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah ini sering kita dengar nih kisah ini. Saya coba persingkat kisahnya. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah SAW, terus ditanya sama Rasulullah, beneran ngasih segini ya Umar? Sementara Rasulullah tahu kan kapasitas
harta yang dimiliki Umar tuh, ya, omsetnya Umar tuh Rasulullah paham. Benar ngasih segini? Iya ya Rasul. Terus Rasulullah nanya sama Sayyidina Umar, ma tarakta li ahlik? Sekarang saya mau nanya, kamu sisakan apa untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, taraktu mislahu. Nggak usah khawatir ya Rasulullah, saya sisakan setengahnya, persis seperti apa yang aku berikan. Ini aja udah ngeri Pak, ini aja ngeri nih. Sahabat kalau udah ngomong begitu, real Pak. Ada hartanya berapa, setengahnya dibagi dua, yang setengah dikasih untuk Allah dan Rasulnya. Itu benar-benar setengah ya. Jadi kalau bapak punya rumah dua, satu rumah dikasih untuk Rasulullah. Bapak punya mobil 4, 2 dikasih untuk Rasulullah. Kira-kira kuat enggak? Ini kan bukan sesuatu yang ringan ya. Insya Allah kalau jemaah Thaibah sih kuat insya Allah. Ya, insya Allah. Ini benar-benar setengahnya. Taraktu mislahu, setengahnya. Nggak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang. Begitu datang, mungkin hartanya nggak lebih banyak dari apa yang diberikan sama Umar bin Khattab. Tapi kan Rasulullah lagi-lagi tahu, paham keadaan sahabat itu kayak gimana gitu. Kondisi keuangan sahabat itu Rasulullah paham betul. Maka begitu Umar bawa mablaghal beberapa hartanya dia, mablaghu malih, Rasulullah kan nanya, beneran segini ya Abu Bakar? Ma tarakta li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Kalau ngasih sebegini, saya ini paham kamu punya harta seberapa itu. Apa kata Abu Bakar? Taraktullaha wa rasulah, aku sudah tinggalkan untuk keluargaku ya Rasul, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Artinya apa? Abu Bakar ngasih seluruh harta yang dia punya. Dan perlu kita ketahui, ini bukan kali pertama Abu Bakar melakukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan diceritakan saat hijrah itu, Abu Bakar bawa semua hartanya, sekitar 5.000 sampai 6.000 dirham, itu yang ada di rumahnya. Sampai kata Asma, demi Allah, ayah itu nggak ninggalin kita uang, karena semuanya dibawa untuk Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar melakukan itu bukan ujuk-ujuk, bukan langsung. Dia udah setting dulu, keluarganya udah paham, ya anak-anaknya udah paham. Kita Pak kalau ngasih seluruh harta, perang dunia di rumah, habis harta. Tapi ini kita nggak dituntut untuk seperti itu. Ya, Abu Bakar tuh bisa begitu ya karena memang sudah mengkondisikan keluarganya sejak awal. Ya. Jadi nggak bisa instan begitu. Tapi inilah Abu Bakar As-Siddiq. Alasan-alasannya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, karena keutamaannya yang luar biasa dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arta. Catatannya Pak, ikuti Abu Bakar. He always try to be the first. He always try to be the best and be different than other. Dia selalu berusaha menjadi yang pertama dalam urusan amal soleh. Abu Bakar, dia selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik ketika mengamalkan amal soleh. Dan yang ketiga, beliau selalu berusaha berbeda dari sahabat-sahabat yang lain dalam urusan amal soleh. Jadi yang pertama, yang terbaik dan beda. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah pilih ini untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dari sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kisah singkat tadi, profil singkat seorang Abu Bakar As-Siddiq bisa menginspirasi dan memotivasi kita ya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mengutamakan amal saleh dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin kalau banyak salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.